Salam dan selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali di hari yang berbahagia ini. Dan sudah selayaknya kita menaikkan segala puji syukur, hormat dan pujian kehadirat Bapa Sorgawi. Karena kasih-Nya yang selalu baru setiap hari dan tak pernah berkesudahan. Selalu dan senantiasa melingkupi kita semua. Doa dan harapan Ibu, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita juga tetap berdoa supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir dari tanah air tercinta kita, sehingga kita bisa mengadakan tatap muka kembali seperti biasa. Nah, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Gunung Batu Keselamatan, Kota Benteng dan perlindungan kami, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dicurahkan bagi kami. Ya Allah Bapa Sorgawi, saatnya kami akan belajar pada hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami, mengaruniakan hikmat kepada kami, agar kami dapat melaksanakan tugas kami, pelajaran kami, dan kami dapat mengertinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa memberkati kami dari sekarang sampai selesai pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Buku yang kita pakai dalam pembelajaran hari ini adalah buku Pak dan Budi Pekerti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi 2017. Kelas 10 semester 1 bab 5 tentang Roh Kudus membaharui gereja. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan bagaimana Roh Kudus berperan dalam terbentuknya gereja perdana. Yang kedua, mencari contoh-contoh dari Alkitab atau dalam hidup sehari-hari tentang keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, menyebutkan apa yang terjadi apabila hidup kita tidak dipimpin oleh Roh. Yang keempat, menyusun langkah-langkah untuk menjadikan gerejanya lebih inklusif. Yang kelima, menjelaskan apa hubungan antara hidup yang dipimpin oleh Roh dengan hidup kudus. Yang terakhir, menunjukkan beberapa contoh tentang gereja sebagai komunitas baru yang inklusif atau terbuka terhadap orang-orang yang ditolak di masyarakat. Judul materi kita hari ini adalah Roh Kudus membaharui gereja. Dengan ayat Alkitab yang mendasari pembahasan kita pada hari ini adalah yang pertama, Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka
Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan di tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Yang ketiga dari Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Tentang kita semua adalah milik kepunyaan Allah yang berhak menerima janji-janjinya. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan ayat yang terakhir yang mendasari pembelajaran kita pada hari ini dari Galatia 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, materi kali ini akan membahas tentang peranan Roh Kudus yang membaharui gereja. Kita juga akan membahas tentang gereja sebagai komunitas baru. Hal-hal yang menjadi dasar adanya pembaharuan di lingkungan gereja, peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman, Roh Kudus dan gereja, peranan Roh Kudus dalam gereja, peran Roh Kudus bagi gereja, karya Roh Kudus dalam gereja, peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja, dan peran Roh Kudus dalam gereja, dan lebih jelasnya anak-anakku bisa menyimaknya dalam penjelasan ibu yang berikut ini. Roh Kudus membaharui gereja. Pada sekitar tahun 1160 ada seorang laki-laki dari kota Lyon di Prancis yang bernama Peter Waldo, yang mulai mengajarkan kehidupan Kristen yang radikal. Latar belakangnya tidak diketahui dengan pasti. Ia diilhami oleh beberapa pengalamannya, seperti ketika ia mendengar khotbah tentang kehidupan seorang suci yang bernama Santo Alexius. Ketika diumumkan doktrin-doktrin gereja yang penolakannya diancam dengan hukuman mati. Anak-anak yang kukasihi, ia pun terkejut ketika mendengar bahwa seorang temannya meninggal dunia dengan mendadak sementara sedang makan malam. Semua pengalaman ini kemudian mengubah kehidupan Waldo.
Ia menyerahkan sebagian hartanya kepada istrinya, lalu sisanya ia bagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu Waldo mulai berkhotbah dan mengajar kepada masyarakat umum berdasarkan pemikirannya bahwa orang Kristen harus hidup sederhana. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, katanya sambil mengutip Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Sekitar 150 tahun sesudah masa Peter Waldo, di Ceko muncul seorang tokoh terkemuka yang bernama Jan Hus. Dia adalah seorang pastor, dia juga seorang filsuf, dan dia juga seorang dosen di Universitas Karel di Praha. Hus ini ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan dibakar di tiang karena dianggap mengajarkan ajaran sesat yang bertentangan dengan doktrin gereja pada waktu itu. Setelah kematiannya, para pengikut Hus memberontak melawan gereja pada waktu itu dan terlibat dalam perang Husid yang berlangsung selama 5 kali. 1 abad kemudian, sekitar 90% penduduk Ceko menjadi pengikut ajaran Hus dan para penggantinya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Peter Waldo dan Jan Hus adalah dua nama penting yang berperanan cukup besar dalam pembaharuan gereja sebelum munculnya tokoh-tokoh reformasi seperti Bapak Martin Luther dan Johannes Calvin. Nah, anak-anak, mengapa gereja harus dibaharui? Orang-orang seperti Peter Waldo, Jan Hus, Martin Luther, Johannes Calvin melihat ada banyak hal yang tidak beres dengan kehidupan orang Kristen dan gereja pada waktu itu. Gereja menjual surat-surat pengampunan dosa. Artinya, dengan membeli surat itu, maka si pembeli akan diampuni dosanya. Yang lebih hebat lagi anak-anak, si pembeli dapat juga membeli surat-surat pengampunan dosa untuk sanak saudaranya yang sudah meninggal. Semakin banyak uang yang digunakan untuk membeli surat-surat pengampunan dosa dan membeli relikui atau peninggalan tulang-tulang dan rambut dan lain-lain dari orang-orang yang suci, semakin cepat pula jiwa sanak saudara yang menuju ke api penantian diberangkatkan ke sorga. Ajaran ini sudah tentu merupakan penyimpangan dari ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa iman kitalah yang menyelamatkan kita. Anak-anak bisa membacanya di rumah dalam Matius pasal 9 ayat 22 dan Lukas pasal 17 ayat 19. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja sebagai komunitas baru. Sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu kepingin tahu bagaimana pendapat anak-anak tentang gereja. Ya, gereja adalah sebuah perkumpulan yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Gereja itu bukanlah gedungnya,
tapi gereja itu adalah orang-orangnya. Di mana di dalam gereja ada sebuah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Ada sebuah persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan, yang dibangun, yang terjadi di antara sesama orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, kita sudah mengetahui arti dari gereja itu sendiri ya. Perubahan yang sangat dasar terjadi pada waktu gereja perdana terbentuk atau pada waktu gereja mula-mula itu terbentuk. Kita bisa melihatnya dalam Kisah Para Rasul 2. Di situ dikisahkan apa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Para murid adalah orang-orang yang sederhana. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Umumnya mereka berpendidikan rendah. Karena itu, banyak dari mereka yang sangat ketakutan ketika Tuhan Yesus dihukum mati dan hukuman salib yang sangat mengerikan. Mengerikan bukan hanya dari cara penghukumannya yang luar biasa kejam, tetapi juga karena menurut pemahaman orang Yahudi, orang yang dihukum salib adalah mereka yang tidak diterima oleh Allah maupun oleh manusia atau dunia. Kalau sorga dan dunia menolak mereka, kemana mereka harus pergi? Namun demikian anak-anakku, peristiwa kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus ke atas para murid telah menghasilkan perubahan yang sangat dahsyat atas diri para murid. Seluruh kisah para rasul menggambarkan perubahan-perubahan yang dialami para murid. Misalnya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di mana murid-murid itu berkumpul? Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat ini hanya mengatakan di satu tempat. Tampak seolah-olah lokasi berkumpul mereka itu sangat dirahasiakan. Namun kemudian turunlah bunyi tiupan angin keras dan memenuhi seluruh ruangan. Dan setiap murid dihinggapi lidah api di atas kepala mereka. Setelah itu, mereka keluar dari rumah itu dan memberikan kesaksian kepada orang-orang yang telah datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah Yahudi. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka tidak takut lagi akan ancaman-ancaman yang mungkin akan datang. Dan kenyataannya, memang ancaman-ancaman itu terus-menerus muncul, bahkan sampai sekarang. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 2 yang mengisahkan bagaimana Stefanus yang merupakan salah satu diaken pertama gereja, dia dirajam sampai mati oleh kerumunan orang banyak yang memusuhi
orang-orang Kristen. Namun demikian anak-anak, gereja terus bertahan. Bahkan gereja terus bertumbuh dari hari ke hari, bahkan dari abad ke abad. Hingga sekarang di abad ke-21 ini, masih banyak orang Kristen yang terus bertahan di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah siksaan, dan di tengah-tengah penderitaan. Mungkin anak-anak pernah mendengar atau melihat banyak hamba Tuhan yang mengalami penderitaan ketika mereka melayani Tuhan atau memberitakan Injil. Ada pendeta yang ditembak, ada pendeta yang dibunuh karena pemberitaan firman Tuhan. Itulah kenyataannya yang terjadi sampai dengan sekarang ini. Tapi sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, janganlah kita menaruh dendam kepada orang yang seperti itu. Tetapi baiklah kita dengan hikmat yang dari Tuhan mendoakan dan mengampuni dosa mereka atau kesalahan mereka. Karena apa? Alkitab mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Tugas kita tetap lakukan kebaikan dan kebenaran, serta tetap bersandar hanya kepada kemahakuasaan Allah. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada banyak pembaharuan yang dialami oleh orang Kristen di dalam gereja perdana atau di dalam gereja mula-mula saat itu. Misalnya, orang-orang Kristen pertama atau orang-orang Kristen perdana ternyata berubah dan tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri. Mereka membagi-bagikan harta mereka untuk digunakan secara bersama-sama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Anak-anak bisa membacanya dalam Kisah pasal 2 ayat 44 sampai 45. Anak-anak yang kukasihi, hal itu merupakan ciri gereja perdana atau ciri gereja mula-mula di mana apa yang menjadi kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Mampukah kita berbagi dengan sesama sekalipun dalam kekurangan kita? Atau malah sebaliknya kita berpangku tangan dan menonton kesusahan atau penderitaan orang lain? Kehidupan gereja perdana atau gereja mula-mula memberi suatu inspirasi yang sangat berharga bagi kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Di mana-mana terjadi krisis, harga barang-barang melonjak dan sebagainya. Kita dituntut untuk belajar peka atau peduli dengan keadaan sekarang atau dengan keadaan di sekitar kita. Dan kita juga dituntut untuk peka terhadap diri kita sendiri, sehingga dengan demikian kita juga turut menyelamatkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Anak-anak yang kukasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kalian mendengar penjelasan daripada Ibu, kalian bisa melakukan diskusi atau bisa menyelesaikan tugas ini, mengerjakannya, serta mengumpulkannya kepada Ibu. Yang pertama, di atas dikatakan bahwa pembaharuan yang terjadi di dalam gereja adalah hasil pekerjaan Roh Kudus.
Pembaharuan apakah yang pernah terjadi di dalam gerejamu? Kalau tidak ada, apa sebabnya? Yang kedua, menurutmu, apakah di masa kini masih ada orang-orang yang ditolak masuk ke dalam gereja atau ditolak menjadi anggota gereja? Apakah mereka ini orang-orang yang berlatar belakang suku yang lain, kelas ekonomi yang lebih rendah, atau mereka yang dianggap mengalami kelainan, seperti misalnya seorang waria yang tubuhnya laki-laki tetapi di dalam jiwanya ia merasa perempuan, sehingga mereka sering dilecehkan dan dicemooh oleh masyarakat. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Ibu akan memberikan penjelasan atau rangkuman dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Dalam bagian ini kita telah belajar bagaimana gereja terbentuk melalui pekerjaan Roh Kudus yang dijanjikan dan diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Di bawah pimpinan Roh Kudus sendirilah gereja melaksanakan berbagai langkah pembaharuan yang diwujudkan, antara lain di dalam gereja, di dalam sikap gereja yang terbuka terhadap banyak orang yang sebelumnya tersingkir atau ditolak oleh orang Yahudi pada zaman itu, seperti orang-orang asing atau orang Helenis, kaum perempuan, dan orang-orang asing atau orang kebiri. Penerimaan ini sendiri sudah diteladankan oleh Yesus Kristus melalui pelayanannya yang tidak memilah-milah. Sebaliknya, dengan gamblang, Yesus Kristus memperlihatkan keterbukaannya kepada orang-orang ini dengan sikapnya yang mau menerima dan mendekati mereka. Sikap Yesus inilah yang menjadi teladan bagi saya dan anak-anak, agar dalam pergaulan hendaklah kita jangan memilah-milah atau memilih teman. Pakailah hikmat Tuhan agar kita bisa membangun sebuah persahabatan yang sejati sesuai dengan teladan yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Demikianlah materi kita hari ini, anak-anakku. Semoga apa yang Ibu sudah sampaikan tadi bisa dipahami oleh semua anak-anak. Dan untuk mengakhirinya, marilah kita memohon Roh Kudus agar memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu peduli dengan kami dan tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk kami belajar tentang Roh Kudus yang membaharui gereja. Tolong kami agar kami dapat mengalami pembaharuan budi yang datang dari pihak Allah sendiri. Berkati dan lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karuniakan hikmat akal budi juga kepada anak-anak, agar mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Semoga pada pertemuan yang akan datang, kita tetap dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Shalom.